lagi dalam video pembelajaran mengenai bagaimana mendapatkan side income dari dunia internet ya. Jadi kita sudah membahas mengenai search engine optimization ya. Kita sudah membahas yang on page SEO. Nah, berikutnya itu kita akan bahas mengenai off page. Jadi on page tadi kita sudah bahas banyak ya, bagaimana prinsipnya menggunakan engine-nya WordPress, temanya harus mobile friendly, tanpa flash, ya, loadingnya cepat. Kemudian jangan lupa pasang plugin ini semua ya, kecuali mobile site kalau Anda sudah punya tidak perlu dipasang lagi. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana settingnya, bagaimana cara mengulik plugin-plugin ini. Kemudian tadi juga sudah kita uraikan ya mengenai bagaimana memberikan internal link, anchor link, ya, bagaimana Anda membuat internal link dalam blog-blog Anda, internal link. Dan kemudian membidik keyword dengan long tail keyword. Ya. Jadi itu sebenarnya fundamental dari SEO itu seperti itu Mas. Jadi fundamental, kalau Anda melakukan itu semua dengan benar, artikel Anda atau konten web Anda akan menjadi lebih dihargai oleh Google dan page rank web Anda akan naik. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai off page. Ya, off page SEO itu sebenarnya intinya adalah bagaimana Anda mendapatkan external link dari orang lain. Ya, ini memang powerful. Jadi jantung dari algoritma Google itu memang semakin banyak link yang mengarah ke web Anda, apalagi kalau linknya itu berasal dari web yang bagus, misalnya dari detik.com atau dari Kaskus atau dari web blogger top ya, misalnya strategimanagement.net ya, blog saya itu dianggap tinggi mungkin oleh Google. Jadi kalau Anda dapat link dari web saya itu sangat bagus pengaruhnya. Nah, caranya dapat link itu dua Mas. Yang pertama cara sukarela ya, jadi orang lain mengasih link ke Anda karena memang terpukau dengan konten Anda. Ya, jadi orangnya itu sukarela memberikan link tanpa diminta. Ya, beberapa kali web saya mendapatkan link seperti ini Mas. Jadi blogger lainnya senang dengan artikel saya, dia ngutip artikel saya kemudian ngasih link. Ya dong, karena dia mengutip sebagian artikel saya, jadi dia harus ngasih link lah ya. Atau kemudian tukar-menukar link ya, link exchange ya, meskipun jangan terlalu agresif. Kalau terlalu agresif mungkin malah dipenalti sama Google. Jadi link exchange itu Anda maksudnya janjian ya dengan blogger lain, saling memberikan link. Nah, kalau Anda punya dua blog ya, dua blognya bisa saling tukar-menukar link ya, karena dua-duanya milik Anda. Seperti yang tadi saya contohkan ya, saya punya beberapa blog, jadi saling memberikan link. Ya. Paling ideal sih nomor 1 Mas, paling ideal. Jadi Anda tanpa diminta orang melink ke artikel Anda karena artikel Anda bagus, atau link exchange. Nah, cara untuk membangun link itu sebenarnya salah satu cara paling mudah menjadi guest blogger Mas. Ya, guest blogger itu artinya Anda mengisi artikel di blog orang lain dengan tema yang topiknya sama. Ya. Anda dengan demikian mendapatkan backlink secara gratis dan bisa mendapatkan pembaca baru. Ya, contohnya blog saya ini saya membuka guest blogger. Ya, jadi ada beberapa artikel yang ditulis oleh guest blogger. Contohnya ini. Contohnya saya kasih contoh. Sebentar, satu lagi. Nah, ini Mas, ya. Jadi ini guest blogger ini, ya. Apa keuntungannya menjadi guest blogger? Bloggernya mendapatkan link dari saya. Ini Ivan Wijaya penulisnya. Ya, ini penting link kayak gini ya. Saya kasih 2 link, ya. Sama yang di bawahnya ini. Nah, ini Ivan. Ini link. Nah, ini bisnismu. Saya kasih link. Ini berharga. Jadi bisnismu-nya kemudian mendapatkan boost dari Google. Karena apa? Karena mendapatkan link dari blog yang bagus. Ya, ini blog strategi manajemen, blog saya. Ya, jadi bisnismu ini mendapatkan link. Ya. Nah, manfaat kedua sebenarnya selain mendapatkan backlink yang berkualitas ya Mas ya. Ivan Wijaya ini mendapatkan pembaca baru ya. Dia bilang mendapatkan link dari artikel ini sampai ribuan Mas. Karena blog saya ini pembacanya banyak. Jadi mungkin lebih dari 2000 ini orang mengklik ke webnya dia. Bayangkan ya, saya bisa mengirim traffic sampai 2000 klik
ke webnya dia hanya karena dia menulis artikel di blog saya, menjadi guest blogger, ya. Nah itu luar biasa mas, ya, beberapa orang yang menjadi guest blogger di tempat saya bilang bahwa setelah menjadi guest blogger di blog strategi manajemen, trafficnya meningkat pesat. Ya. Jadi, nah Anda juga bisa melakukan itu mas, ya. Jadi kalau Anda sudah beli kursus dari saya akan ngasih prioritas kepada Anda. Anda bisa menjadi guest blogger di blog saya yang paling utama ini strategi manajemen, ya, atau di pakar kinerja ilmu manajemen SDM ini produk jualan saya. Kalau yang web bawah ini hanya ini aja lah, berbagi ilmu, ya. Tapi ini semua blog ini sudah bagus di mata Google. Jadi kalau Anda menulis di blog ini menjadi guest blogger, Anda dapat link dari web-web ini, itu powerful. Ya. Jadi silakan saja mas, mbak-mbak ya. Kalau Anda sudah beli kursus dari saya, bilang saja, saya sudah beli kursus dari Mas Yodia, saya ingin menjadi guest blogger di strategi manajemen atau pakar kinerja atau ilmu manajemen SDM, terserah. Nanti saya prioritaskan untuk saya muat. Ya, keuntungannya betul-betul bagus itu mas, ya. Jangan pernah underestimate dengan guest blogging ini, jangan pernah underestimate. Yang pertama dapat backlink, ya, karena sekali lagi saya kasih link Anda seperti ini, ya. Bisa bahkan 2, ya. Ini saya kasih link 3 kalau tidak salah. Ini juga saya kasih link juga nih. Ini ketika diklik ya larinya ke bisnismu juga. Nah, ini, ya, ke bisnismu. Yang kedua sekali lagi dapat pembaca baru mas, ya, dan tadi ribuan, ya. Jadi kalau Anda punya web baru, jangan segan-segan Anda kontak saya untuk menjadi guest blogger. Ya, bahkan kalau misalnya Anda tidak bisa nulis, sekali lagi Anda bisa pesan tulisan dari orang lain, kemudian kirimkan ke saya, nanti saya muat di salah satu blog saya ini. Ya. Pertama sekali lagi dapat link yang powerful, yang kedua dapat pembaca baru, ya, terutama yang web saya pertama ini pembacanya sangat banyak. Kalau yang web lainnya tidak begitu tinggi nih mas, terus terang ya, ini tidak begitu tinggi tapi sangat targeted. Kalau yang ini lumayan tinggi, ya. Nanti saya prioritaskan mas, ya. Jadi saya prioritaskan agar tulisan Anda muncul di blog-blog saya, sehingga bisa mempromosikan blog Anda. Ya, Anda dapat promosi gratis dari blog-blog legendaris. Nah, selain itu Anda ya rajin komen ya di berbagai forum atau blog orang lain, ngasih link. Itu kan ketika Anda komen, kalau Anda sudah punya blog kan ini, ya. Ini blog Anda, ya, ini blog juga. Itu sangat berharga ya, dihargai oleh Google lah. Paling tidak Anda meninggalkan link di blognya Yodia Antareksa ini, blog strategi manajemen ya. Kalau Anda sudah punya link ya. Ini juga punya orang, ya, blogger-blogger pembaca saya. Ya, rajin komen di forum, di Kaskus, di milis-milis, ya, atau kemudian di blog orang lain, di blog-blog yang populer seperti tadi blog strategi manajemen atau bisnismu, ya. Nah yang kedua ini mas, memanfaatkan jasa review. Jadi sekarang ini di internet juga banyak ini orang-orang yang menawarkan jasa review website, ngasih link dan juga ngasih review, ya, bayarnya 100.000 atau yang 200.000. Nah ini saya mau ngasih rekomendasi, ya, terus terang saya sering pasang review di sini di 2 web ini, ya. Bayarnya 150.000, ya, web ini. Saya minta kedua orang ini untuk menulis tentang web saya, ya. Otomatis kemudian blog saya jadi meningkat, ya. Contohnya ini, saya start. Nah ini. Nah ini saya minta review, ini saya bayar 150.000 nih kepada Darmanto, ya. Nah kemudian dia ngasih link lah, ini kan ngasih link ke saya, ya. Linknya ini ke web saya ini. Ini Darmanto ini langganan saya ini mas, ya, dia hanya lulusan SMP, ya. Jadi anak ini hanya lulusan SMP mas, bayangkan ya. Tapi dia bisa bikin blog yang menarik seperti ini.
Bahkan saya yang lulusan S2 kemudian juga tidak malu-malu minta jasa dia untuk nulis review saya. Itu luar biasa ya. Jadi review. Jadi Anda kalau misalnya mau minta review Darmanto ya ketik aja darmanto.com minta review. Nanti dia akan ngasih ya seperti ini. Ya, ini webnya Darmanto lumayan kuat. Jadi cukup bagus lah. Menurut saya masuk akal. 150.000. Ya. Nah, atau kemudian bahkan minta jasa backlink murah. Jasa backlink ini lebih spesifik ya. Jadi coba kita lihat. Jadi jasa backlink ini ngasih link yang murah ya. Jadi ngasih link ini bayarnya 150.000 juga. Ya, ini ngasih linknya banyak ya. Bisa sampai 200 backlink tapi dari komen ya. Kemudian 60 backlink ya. Kemudian ditulis di situs mereka ya, di blog post. Ya, ini saya juga beberapa kali pesen ya ke Jaya SEO ini. Supaya terutama untuk web-web yang baru ya, supaya booming langsung mengedrive traffic. Maksud saya tidak ada salahnya kita pesen jasa seperti ini ya. Saya juga melakukannya terus terang ya untuk mendrive beberapa blog saya, terutama blog yang tadi pakarkinerja.com atau ilmumanajemen.sdm.com. Yang pernah saya beli ini paket tektonik ya 150.000 saja. Kenapa? Karena memang mereka punya banyak web mas, ya mereka punya banyak web, jadi mudah membuat puluhan link. Kalau kita harus membuat satu persatu web sendiri itu kan makan banyak waktu, ya makan banyak tenaga. Ya, jadi kalau Darmanto itu sekali lagi hanya menulis web seperti ini, tapi kalau yang jasa SEO kayak gini, dia sampai juga menuliskan link di forum-forum atau di blog komen dan seterusnya. Ya. Nah itu memang terus terang saya mengakui punya dampak yang positif ya, cukup dramatis, cukup signifikan terhadap posisi kita di mata Google. Ya. Sekali lagi itu kalau misalnya kita memang mau meminta review ya, itu saya membayangkan kalau blog kita masih baru mungkin tidak ada salahnya ya kita meminta jasa backlink murah seperti ini. Ya, jasa backlink supaya web kita naik. Karena mungkin manfaatnya tinggi ya. Kalau trafficnya naik, jualan kita laku, biaya sekitar 150.000 ini sebenarnya sangat tertutup ya. Lebih baik keluar 150.000 tapi dapat penjualan sampai 5 juta daripada ingin gratisan zero tapi penjualannya juga zero. Atau bahkan cuman misalnya Anda modalnya zero tapi penjualannya cuma 1 juta. Tapi kalau Anda keluar 150.000, Anda bisa dapat penjualan sampai 10 juta. Itu kan jauh lebih bagus return on investment-nya. Yang kedua tadi. Jadi itu sebenarnya mas ya kunci untuk mendapatkan off-page SEO ya. Bagaimana mendapatkan link dari eksternal ya. Kalau misalnya Anda mau sedikit-sedikit usaha cukup gigih ya, jadilah guest blogger di blog saya ya. Atau rajin komen lah ya. Tapi kalau Anda ingin cepat ya bisa memanfaatkan jasa review backlink dari 3 orang ini ya, dari Darmanto juga mungkin ya. Jadi semakin banyak link dari eksternal web itu akan semakin bagus bagi kekuatan web kita di mata Google. Jadi itulah pembahasan mengenai off-page SEO ya, bagaimana mendapatkan link dari eksternal web. Terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti dalam video-video pembelajaran berikutnya.